Sudah nonton film Kuasa Gelap? Nah, di situ ada adegan di mana Romo yang akan memberikan eksorsis itu melakukan sakramen tobat dulu, Romo Thomas, supaya dia sungguh-sungguh dibersihkan, dilayakkan untuk menghadapi kuasa gelap. Dan selain itu, supaya si iblis, si setan tidak mengutik-utik, menguik-nguik masa lalunya. Nah, memang dalam tradisi gereja Katolik, sakramen tobat itu dulu disebut juga sakramen pengakuan dosa. Sampai sekarang orang menyebutnya sakramen pengakuan dosa karena di situ orang beriman datang dalam kamar pengakuan dan mengakukan dosanya. Kesannya memang kita menyampaikan kesalahan-kesalahan kita. Sepertinya kita memang layak dihukum karena itu ya. Sehingga kita hadir seperti seorang narapidana begitu. Tetapi yang ingin dikatakan di situ justru dalam sakramen pengakuan dosa, orang dengan jujur, orang dengan terbuka, dengan tulus mengaku di hadapan Allah, memang saya melakukan banyak kesalahan dalam hidup saya dan saya membutuhkan kerahiman Allah. Sering juga disebut sakramen pengakuan dosa ini adalah sakramen tobat. Nah, disitulah orang menunjukkan komitmennya untuk bertobat, untuk tidak hidup dalam dosa lagi. Maka dalam sakramen itu ia menyatakan penyesalannya dan tidak akan melakukan dosa lagi. Justru di sini adalah menunjukkan keutamaan kita, orang-orang yang berdosa, untuk bangkit dari masa lalu kita. Sebagai sakramen rekonsiliasi, artinya apa? Dalam sakramen ini, orang berdamai dengan gereja. Karena memang ketika dia berdosa, dia melukai gereja. Dia membuat jemaat yang kudus, terberkati ini terluka oleh dosa-dosa kita. Kemudian dia juga berrekonsiliasi dengan dirinya. Karena memang ada hal dalam dirinya yang menyebabkan dia tidak menjadi seperti citra Allah. Maka dia berrekonsiliasi dengan dirinya. Dia juga berrekonsiliasi dengan sesama. Karena dengan menyampaikan pertobatannya itu, dia ingin membangun relasi yang baru dengan sesama. Dan dia pasti akan berrekonsiliasi juga dengan Allah, supaya hubungan dia dengan Allah kembali pulih. Maka sakramen tobat atau pengakuan dosa atau rekonsiliasi yang dihadirkan dalam film tersebut hendak mengungkapkan bahwa dalam kehidupan manusia memang harus mengakui bahwa dirinya ada sesuatu yang keliru dengan rendah hati. Selain itu dia juga menunjukkan komitmennya bahwa dia mau memperbaharui hidupnya, tidak akan berbuat hal itu lagi karena itu akan menyebabkan kehancuran hidup. Dan yang berikutnya adalah dia ingin membangun relasi yang baru, entah dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan gereja, dengan Allah, dengan alam semesta, sehingga kehidupan menjadi damai dan sejahtera. Maka dalam film itu sangat jelas si eksorsis perlu melakukan itu sebagai salah satu syarat untuk menunjukkan bahwa memang dia hidup dalam rahmat Allah. Bukan untuk menunjukkan bahwa dia bergelimang dosa dan mati dalam penyesalan yang mendalam, tidak. Tetapi justru disitulah yang ingin diungkapkan bahwa dia ingin membangun hidup baru dalam kuasa Allah. Sangat indah, sangat mengagumkan.